Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menerima telepon dari Anda. Pemirsa, kita akan sapa dulu Ibu Ina dari Yogyakarta. Bu Ina, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, ya, Ibu. Pagi, silakan Bu Ina. Iya, menarik sekali karena akhirnya tentang duga ini dibahas di Metro TV setelah sekian lama ya. Akhirnya baru muncul sebagai headline. Menurut saya sudah saatnya pemerintah itu berintrospeksi. Kenapa sih rakyat Papua itu sampai sebegitunya sangat traumatis dengan polisi dan militer. Bulan Maret 2019 ini saya juga berada di sana di wilayah pengungsi, dan saya melihat anak-anak dan para pengungsi itu bahkan tidak mau menyentuh makanan dan obat-obatan jika bantuan tersebut diantar oleh polisi atau oleh militer. Saking mereka takutnya dengan polisi atau militer. Dan ini tidak hanya di Nduga, tapi juga di banyak wilayah lainnya. Banyak para bidan yang itu memilih berjalan berkilo-kilo ke ke kampung-kampung daripada diantar oleh polisi, oleh mobil polisi. Dan itu karena mereka tahu jika warga melihat mereka diantar oleh mobil polisi, mereka tidak akan mendapatkan kepercayaan dari warga, sehingga warga tidak mau mengakses layanan kesehatan. Nah, ini menurut saya yang perspektif ini yang jarang dibahas di media dan sudah saatnya pemerintah berintrospeksi. Begitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ina dari Yogyakarta. Saya ke Pak Sam dari Jayapura, Papua. Pak Sam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak Halo, Sam, silakan. Iya, pagi, Pak. Iya, kalau kita lihat situasi keadaan di Nduga, seorang wakil bupati, sopirnya ditembak, ajudannya ditembak. Ini kan seorang pimpinan kepala daerah. Seorang pimpinan kepala daerah kalau melihat hal seperti begitu, dia juga merasa bahwa saya sebagai wakil bupati diangkat oleh masyarakat saya. Itu berarti dia merasa bahwa masyarakat ini kan saya punya masyarakat. Jadi kalau boleh pemerintah Republik Indonesia pendekatan itu dipakai pendekatan tentang sosial budaya itu harus dilihat di sana. Budaya orang di Papua itu bagaimana? Jangan disamakan. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah situasi keadaan di Papua itu ibarat seperti di Jakarta, seperti preman-preman. Jakarta kan preman-preman, yang orang preman ini kan bisa komunikasi dengan Pangdam, Kapolri, Kapolda, Gubernur, Bupati. Atur ke dalam saja, mereka itu kan cuma paling minta apa-apa begitu. Tetapi dilihat seperti begitu, daerah sudah terpencil, dikasih masuk pasukan lagi di sana. Ya masyarakat takutlah. Masyarakat mau tinggal di kota atau mau lari ke hutan? Lari ke hutan berhadapan dengan separatis. Mau tinggal di kota berhadapan dengan TNI. Jadi tolong dipikirkan, kasih pendekatan. Kalau boleh ada dialog lah. Seperti begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam dari Jayapura, Papua. Sebelumnya ada Ibu Ina, Mas Kohar. Ya, jadi dua penelpon ini jelas sekali bahwa pendekatan terhadap Papua harus dengan kesabaran yang tinggi, tetapi juga dengan cara yang tepat, dengan dialog, sosial budaya, pendekatan sosial budaya. Karena apa? Intinya tadi misalnya Bu Ina cerita, ada ketakutan, ada sikap traumatik. Nah, sikap traumatik itu akan tergerus, akan hilang kalau pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan-pendekatan psikologis, kemanusiaan, pendekatan budaya. Hilangkan dulu distrust. Traumatik itu kan muncul karena apa? Ketidakpercayaan. Bahkan lebih rela untuk jalan kaki. Bahkan orang kalau sudah sangat trauma, sangat takut itu melakukan hal-hal yang bagi orang lain dianggap tidak realistis. Jalan berkilo-kilometer, padahal ada fasilitas yang lain. Karena apa? Karena mereka takut tidak mendapatkan kepercayaan lagi. Ini kan menunjukkan bahwa distrust terhadap kehadiran pasukan itu sudah sangat-sangat tinggi. Nah,
Yang harus dilakukan itu adalah mengurai bagaimana supaya distrust ini menjadi hilang. Apa kebiasaan-kebiasaan, pola-pola yang selama ini memicu terjadinya ketidakpercayaan. Ya. Itu yang harus simptom-simptom itu harus diurai. Begitu muncul kepercayaan dengan dialog, dengan pendekatan yang baik, maka kita tinggal akan melakukan siapa yang sudah jelas-jelas. Misalnya pemerintah sudah melakukan perubahan, pemerintah sudah melakukan pendekatan dialog sosial budaya, tapi kok ternyata masih ada 1-2 yang ingin memanfaatkan situasi, ya tindak tegas saja. Nah, pada titik itu kita akan lebih terukur, lebih jelas siapa yang harus ditindak dan siapa yang harus didekati. Baik. Gitu. Mas Kohar, tapi kalau mencermati mengenai cerita dari Bu Ina tadi, tampaknya memang sudah sedemikian tidak percayanya begitu. Betul, bisa menumbuhkan kepercayaan kan juga tidak mudah nih. Iya, kan tentu saja begini, semua stakeholder harus terlibat. Masyarakat, tokoh adat, simbol-simbol yang biasa mereka gunakan apa, lalu apa yang mereka hindari, apa yang mereka sukai. Kadang-kadang hal-hal kecil tetapi ternyata dianggap itu meremehkan mereka, itu bisa jadi masalah. Karena itu sekecil apapun, sedetil apapun, itu harus betul-betul diperhatikan. Kebiasaannya bagaimana, masyarakat kulturnya seperti apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut mereka baik. Apa yang menurut kita ini benar, ini caranya begini benar. Tidak bisa. Dalam situasi seperti ini, negara apalagi kita menggunakan sistem demokrasi, maka dialog itu harus berada dalam posisi yang setara. Tidak boleh pusat merasa harus lebih dominan daripada dari daerah gitu misalnya. Tidak bisa seperti itu. Dialog itu posisinya adalah setara. Kami mendengar, Anda berbicara. Nah, pada titik ketika kami harus berbicara, maka Anda juga harus mendengar. Di situ jadi ada respect, ada saling respect. Maka akan muncul trust, akan muncul kepercayaan. Nah, kuncinya adalah distrust. Kalau distrust ini bisa dihilangkan, ketidakpercayaan itu bisa dikikis, maka lahir tumbuh kepercayaan dengan cara yang baik. Maka kalau sudah kepercayaan itu muncul, itu akan enak kok. Pembangunan akan jalan, tinggal kemudian pendekatan tadi itu. Secara bersamaan, secara paralel kita membangun Papua dengan cara yang benar. Tidak bisa kita juga hanya mengatakan, itu kan hanya ulah segelintir orang. Kalau selamanya kita berpikir bahwa itu hanya ulah segelintir orang, ya tidak akan pernah selesai. Karena itu jangan pernah ada pejabat yang meremehkan apapun yang terjadi di Papua. Termasuk dalam langkah tadi itu, kita memang menyayangkan mundurnya Wakil Bupati Wentius. Meskipun sebetulnya ya dalam beberapa hal kalau betul bahwa ajudannya ditembak, supirnya ditembak, tentu dia bersedih dan dia punya hak untuk melakukan itu. Tetapi akan jauh lebih bermanfaat apabila Wakil Bupati Wentius tetap dalam posisinya, tetapi terus memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan, apa yang selama ini dia lihat sebagai sebuah ketidakadilan, misalnya seperti itu. Lakukan dengan cara, tempuh dengan cara yang baik. Pemerintah masih bisa ditaruh kepercayaannya. Nah, karena itu bagi pemerintah pusat juga harus dengan cara yang merespon dengan cara yang cepat. Benar, cepat, tidak boleh dengan cara represif. Dengan cara yang terukur, lakukan investigasi. Tetapi siapapun yang kemudian akhirnya bersalah, ya dia harus tindak. Nah, kalau yang kelompok kriminal bersenjata nih, Mas Kohar, ini ada segelintir orang yang mungkin mereka sudah memiliki senjata begitu, dan bisa saja mereka juga turut berkontribusi untuk membuat keamanan di Papua. Nah, ini bagaimana nih Mas kalau untuk penanganan terhadap KKB? Tentu saja kalau yang namanya kelompok kriminal itu ya harus dengan tindakan hukum. Sebuah negara yang di situ ada aturan, maka hukum harus tegak. Hukum ditegakkan guna apa? Melindungi masyarakat. Nah, kalau kelompok kriminal bersenjata ini kemudian mereka juga menakut-nakuti masyarakat, kan berarti pemerintah harus hadir, mendatangkan rasa aman, melindungi warganya, termasuk melindungi aset-aset yang ada di Papua. Jadi pembangunannya seperti apa, kemudian ada investasi di sana, ada kegiatan geliat ekonomi di sana, itu kan juga harus membutuhkan perlindungan, karena itu harus dilindungi juga. Nah, publik, masyarakat juga diyakinkan bahwa kehadiran
aparat keamanan, kehadiran penegak hukum itu betul-betul memang untuk menegakkan hukum secara benar, secara proporsional, secara jelas, secara tegas, demi untuk terciptanya keamanan dan kedamaian di wilayah-wilayah yang dimana di situ diposkan ada pasukan keamanan, penegak hukum. Kelompok kriminal bersenjata tidak boleh dibiarkan. Tentu saja di mana-mana juga begitu. Di daerah manapun, apakah itu Papua, Sulawesi, di Jawa misalnya kalau ada, siapapun melakukan tindakan kriminal, hukum sudah jelas mengatur. Tidak boleh ditoleransi. Siapapun yang merusak fasilitas publik juga harus ditangkap, harus diproses sesuai dengan hukum. Tidak boleh ada privilege apapun terhadap mereka, dan kalau ini dibiarkan, kalau tidak ada tindakan tegas, tentu ya akan makin merajalela. Akan berpikiran, wong kami selama ini melakukan hal-hal begini terus dimaafkan kok. Ya kami akan terus melakukan seperti itu. Dialog juga nggak efektif pasti Mas ya untuk kelompok kriminal. Kalau orang yang sudah melakukan kegiatan kriminal, ya buat apa dialog lagi? Kalau orang sudah jelas-jelas melakukan perbuatan kriminal, ya ditangkap kan gitu. Ditangkap, dibawa, diproses. Nah, dengan bukti-bukti yang sahih, dengan bukti-bukti yang jelas, pada titik tertentu, dialog dengan masyarakat, dialog dengan tokoh Papua, dialog dengan tokoh adat, harus terus-menerus dilakukan sambil bagaimana mencari cara untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Baik, Mas Kohar, kita tunggu nanti bagaimana pendekatan sosial budaya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tidak lagi dengan upaya represif, tapi kemudian lebih ke pendekatan dialog. Terima kasih, Mas Kohar. Selamat pagi. Terima kasih, Kevin. Pemirsa, respon Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sikap Wentius sebagai manuver politik praktis jelas terlihat menyepelekan fakta bahwa memang ada warga Nduga yang menjadi korban penembakan aparat. Mestinya Menko Polhukam ataupun melalui Mendagri memanggil Wentius sebelum membuat deduksi. Jangan sampai hanya karena sikap ketidakhati-hatian pemerintah pusat merespon persoalan ini justru memantik aksi-aksi perlawanan. Nduga Papua kini sedang terluka, jangan sampai menjadi tambah parah. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate.